Shalom. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa, amin. Coba kasih tahu satu kanan kiri yo. Allah luar biasa. Tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Coba teriakan. Haleluya. Pada sore hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Satu hal kerinduan kita adalah diam di hadirat Tuhan. Saat Raja Daud ada masalah, ada himpitan, dikejar-kejar musuh, dia lari dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan di sana, amin. Kita masuk dalam doa, mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, mau persembahan kami, pujian kami yang terbaik untuk Tuhan. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan kami semuanya. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami menikmati mendapat sesuatu yang baru, terobosan yang baru di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memberikan terbaik dan pujian kami, sembah kami. Haleluya, amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan.
di sini di hadapan-Mu saat ini, sujud di hadapan. Izinkan kerinduan Yesus terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Yes. Yesus, aku dan kita berdiri bersama-sama. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, amin. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Yes. Keinginan dalam hidupku hanya untuk segenap hatimu. Sekali lagi, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, amin. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Yes. Keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Biar keinginan Tuhan terjadi di tempat ini. Biar lamaya rarabayamu, biar lamaya shikarababal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 ab
Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Naikkan sebuah pujianmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Saat ini Yesus ada khusus untukmu. Yesus ada di tempat ini memelukmu dengan mesra, dengan hangatnya. Bahkan dia katakan, aku ingin terjadi keinginanku dalam hidupmu saat ini, sempurna dan tanpa gagal. Izinkan Allah saat malam hari ini, sore hari ini, beracara penuh dalam hidupmu. Jangan kau tunda-tunda. Saat ini adalah saatnya yang tepat. Kairos Tuhan untuk saudara sekalian. Oh ya Ramaya, Ramaya, Ramaya. Ya Ramaya.
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, ku mau keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, penghibur, pelindung, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, yes. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Yes, Lord, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Tuhan, nama-Mu. Yes, Lord, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Yes. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar segenap hatimu. Katakan, ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Biarlah laut bergelora, gunung tunduk di hadapan-Mu, semua masalah tunduk di kaki-Mu. Karena kami memuji Tuhan, dan kami yakin dan percaya malam hari ini Engkau bertata dan pujian kami di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan pada kita Yesus. Haleluya. Sekali lagi, pos kanan kirimu, Allah kita besar. Shalom. Apa kata malam hari ini?
Haleluya. Yes. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Engkau pencipta kami. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melengkuri matakan, mujizat dinyatakan. Teriakan sama-sama yuk. Great di sorga, Engkau pemilik hidup kami, amin. Dia pencipta cakrawala, amin. Katakan sama-sama. Pemilik hidup kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melengkuri matakan, mujizat dinyatakan. Great di sorga, great di sorga. Musik memuji Tuhan. Yang percaya arti kita besar. Teriakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau pencipta cakrawala, pemilik hidup kami, amin. Engkau dahsyat Tuhan di tempatmu yang kudus. Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Segala pujian bagi nama Tuhan, haleluya. Rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati menaikkan pujian, melengkuri matakan, mujizat dinyatakan. Great di sorga, great di sekali lagi, great di sorga. Dahsyat kebesaran Tuhan, saudara. Diberkati Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya saat kita ada dalam hadirat Tuhan, gak ada waktu cukup kita katakan memuji Tuhan. Rasanya ingin terus. Tapi saat ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Kita akan siapkan hati kita sekali lagi untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Janjimu tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan yang bela kita semua, amin. Angkat pujian dengan iman sekali lagi. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang. Saya dengar bersama-sama sekali lagi. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Yesus, Yesus yang bela. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau yang membela kami. Kami tahu kami di titik penentuan untuk melihat rancangan karakter Tuhan dalam hidup kami. Ya dan amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, silakan duduk. Firman-Nya tentang apakah kamu memaafkan. Kemarin ibadah minggu di tempat sini jam 11, lagunya sama. Kadang orang bisa nyanyi kan, meskipun 1000 tangan manusia, betul kan? Menarikmu jatuh, tapi Tuhan yang bela. Itu pret. Atau adik bisa, benar kan? Bisa bertahan gak dari proses hidup? Pret pasti. Semuanya bullshit. Ya, karena apa? Derita. Karena apa? Kepahitan. Karena apa? Hidup lu. Untuk kita mengganti kalender di
September 28-29 PH. Mata Tuhan memandang. Ini saya nggak tahu. Di kalender Yahudi tanggal 28-29 berubah. Gitu. Kalau masih ada sisi-sisi bau dalam hidup kita, gak akan terima apapun juga. Bagaimana kita mengampuni? Jangan bisanya nyanyi apa? Mengasihi, iya kan? Mengasihi lebih sungguh. Coba lagi. Mengasihi. Bisa nggak? Bisa nggak? Saya tanya. Ayo mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Nah ini yang susah mengampuni. Kalau ngasih bisa. Mengampuni lebih sungguh. Karena apa? Yesus lebih dulu gitu mengasihi dan mengampuni. Kenapa kita ada di bumi? Karena Tuhan bilang ini bumi masih kosong. Udah deh gue cintain manusia. Karena cintanya Tuhan kita ada di bumi. Tapi proses kehidupan kita jatuh dalam dosa, ya kan? Makanya ada kata apa? Luka-luka yang kau rasakan, betul gak? Bertubi-tubi yang kau berikan. Cintanya apa? Gak ada. Makanya di sini dalam setiap kehidupan kita diperhadapkan mengasihi atau mengampuni. Mengasihi di atas orang yang kita suka gampang benar. Apa susah? Mengampuni di atas kita benci. Oh, jujur ya, bagus. Saya pikir enggak. Karena kan dibilang apa? Enggak, kita udah lahir baru. Kita sudah di dalam Kristus. Kebanyakan orang begitu. Tapi nyatanya hari-harinya ketemu aja gak mau. Lemos. Ayub katakan begini. Apa yang kutakutkan itulah ya terjadi. Saya belajar. Dulu ya gak bisa. Kalau orang macam-macam saya setuju. Itu dulu. Tapi sekarang kalau orang macam-macam saya cuma diam. Coba saya nanya Tuhan, saya gak mau ketemu orang itu. Tiba-tiba Tuhan bisa perhadapkan. Gimana sikap kita diperhadapkan dengan yang kita ada suka? Suami, istri, anak, ipar, nah itu dia, mertua. Belum tentu gampang. Kamu bisa nggak ngampuni suamimu? Bisa, karena apa? Asik. Tidak. Dulu suaminya suka main perempuan, jangan cewek. Itu cewek bahasa apa ya? Bahasa Jakarta, bahasa keren ya. Dulu suaminya suka selingkuh lah bahasa Jakartanya. Tapi dia pulang, betul gak? Makanya dikatakan pernikahan yang utuh adalah pernikahan dalam susah dan senang. Untuk saya gak nikah. Ya kalau saya nikah, saya tinggalin itu. Ya kan? Nah, belajar segala sesuatunya. Di atas orang yang kita tidak suka bisa enggak? Saya sudah bisa melewati masa-masa yang seperti itu. Makanya di PH ini, saya cuma bilang begini, Tuhan, saya nggak mau lagi ada luka dalam diri saya. Orang mau ngomong apapun gak ada urusan. Tapi orang yang datang ke saya banyak kan, ya aku habis gini. Karena saya bilang ini orang nggak pernah pulih hidupnya, nggak akan terima sesuatu apa. Makanya kalau kita sadari ya, orang-orang yang menyakiti kita itu namanya apa? Ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kita lebih dari orang itu, betul gak? Makanya jangan marah. Apalagi gak ada duit. Kita ditipu, bisa ngampunin gak? Siapa bilang gak? Berarti belum punya kasih Kristus. Ya kan? Kita belajar dari kehidupan seorang Filemon. Ya? Seseorang yang memiliki hati penuh pengampunan. Nah ini hati yang penuh pengampunan itu yang gak mudah. Contoh kesaksian. Kalau gak percaya tanya orang
orang rumah saya. Ya, saya sudah teruji. Kita 8 bersaudara. Selalu saya kena korban dari orang tua. Sementara saya bukan orang yang seperti itu. Karena background saya dulu adalah gak benar. Jadi kalau ada masalah di keluarga, pasti tujuannya apa? Itu pasti lasma provokatornya. Bagaimana kita bisa mengampuni orang tua? Sampai udah jadi pelayan Tuhan aja kita dibilang apa? Provokator. Gak mudah kan? Kenapa? Kita punya sisi yang dulu. Nah, kalau kita lihat di Filemon 1 ayat 1 dan ketiga, di sini katakan apa? Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang terkasih teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita Yesus Kristus menyertai kamu. Di Filemon ini dikatakan apa? Paulus ya memiliki anak rohani. Nah itu namanya Filemon. Saya punya anak rohani banyak, ya kan? Tapi Tuhan minta kita tidak boleh memandang anak rohani kita ini dari segi sosialnya, atau dari segi pendidikannya, atau dari segi sosialitanya, nggak boleh. Sedikit jangan tersinggung, Trias. Ini orang antik yang saya kenal. Manggil saya kakak. Ketika dia adik rohani saya. Sampai hari ini saya tidak bisa membentuk dia seperti karakter saya. Sepertiga integritas saya nggak ada di dia. Contoh, saya butuh dia cuma buat ngaudit laporan keuangan yayasan saya. Dia kan menghilang, saya pikir sudah jadi orang kaya. Ternyata belum. Kalau dia belum berhasil, berarti kan kita gagal sebagai pemimpin kakak rohani, betul nggak? Apalagi kita sebagai seorang gembala. Nih, Pak Dili. Pak Dili seorang gembala, saya nggak mau jadi orang gembala. Kenapa? Gak gampang. Merawat, menjaga sikap orang. Kemarin Pak Dili ada di sini, saya kaget. Dia mau juga nyembah, saya juga ikut nyembah. Kesaksiannya unik banget. Boleh Pak Dili? Kesaksian? Boleh? Ngomong? Maju ke depan. Ini rekan saya yang antik juga baru dipertemukan Tuhan. Shalom. Luar biasa ya. Saya kesaksian sedikit. Jadi hari apa kemarin? Hari Jumat itu saya kondisi habis pulang awal dari pelayanan dari Jogja, di luar ekspektasi saya. Jadi saya pelayanan ke Jogja bersama dengan keluarga dan sebagainya. Itu kan kondisi macet, dan tadinya yang harus sewa mobil 1 hari jadi 2 hari dong gitu. Kan tidak mungkin dikejar-kejar gitu. Jadi kita sampai rumah itu jam 4 pagi baru bisa istirahat, dan akhirnya uang saya semua terkuras ke sana. Nah, seperti itu. Jadi hari Jumat itu saya udah mikir, Tuhan besok kok ada ibadah loh. Aku udah bisa memberi, udah bisa masak, udah bisa macam-macam, udah bisa memberi gereja lagi nanti kalau udah ada duit. Terus anak tuh mau sekolah hari Jumat. Papa, biasa kalau anak-anak kan kalau mau minta uang saku mesti asal minta gitu, Pak, uang saku, Pak, uang saku gitu. Taunya ada gitu. Padahal uangnya nggak ada sama sekali. Saya bilang, nanti ya Kak, uangnya nanti. Kan saya piara ayam itu saudara. Saya udah malu saksi, saya piara ayam. Saya tangkap ayamnya itu. Ketangkap, gampang sekali ditangkap ini ayam. Saya bawa ke pasar. Saya jual. Saya kasih anak saya 20, yang kecil 20. Beli bensin. Habis. Untuk makan itu habis. Tuhan udah habis loh, besok tuh Minggu. Sabtu terus Minggu. Ada 2 puasa. Harus masak untuk makan habis 2 puasa. Terus pagi juga iya. Aku mesti harus menabur juga. Gak mungkin aku gak ngapa-ngapain. Tuhan jangan malukan aku dong. Nah, saya ngantar anak saya ke Trogorejo. Dia sekolah di ke Trogorejo. Jam 7 saya berangkat. Lalu sampai sana, saya langsung balik mau ke rumah. Tiba-tiba ada bisikan di sini. Kamu ke menara deh doa. Aku udah biasa doa
yang mohon Tuhan aku udah punya duit, jadi tidak ada. Saya tidak pernah doa seperti itu karena saya yakin Tuhan akan cukupkan. Nah, waktu saya doa di sini, saya masuk di sini, saya nyembah, saya cuma nyembah, saya nyanyi memuji Tuhan. Hadirat Allah betul luar biasa saat itu. Saya berdoa tuh, waktu itu saya berdoa untuk bahasa negara, berdoa untuk polu, berdoa untuk gereja, berdoa untuk jemaat, semua tersebut satu-satu. Sampai pada jam setengah 9 kalau tidak salah, kurang itu, Bu Lasma ada di sini duduk. Kita nyembah lagi. Dan endingnya saya disuruh, saya berdoa, terus Bu Lasma saya minta untuk berdoa. Terakhir dia doain saya, ada plong di sini luar biasa. Belum terjadi apa-apa, masalah masih ada nih. Besok Sabtu, besok Minggu nih, butuh duit Tuhan. Nah, terus di belakang ngobrol A sampai Z, tiba-tiba Bu Lasma bilang gini, nah, Pak, bawa aja PK-nya untuk besok Sabtu, dibawa sekalian ya, sama yang untuk teman-temannya itu diamplopi sekalian Bu. Oke, diamplopi. Saya bilang Bu Lasma, saya cuma bilang dalam hati, Tuhan baik loh. Aku tuh butuh bensin Tuhan, aku udah mungkin pulang suka-suka motorku tuh, gitu. Ternyata yang harusnya dikasih hari ini, Bu Lasma kasih di awal. Tuh, lihat seperti itu sepertinya sepele saudara. Bagi saudara Allah duit segitu aja. Bagi orang tidak punya duit segitu gede loh. Bener serius, gede banget. Nah itu belum cukup di situ. Sampai di rumah istri saya tak jemput pulang kerja, dia bilang gini, doaku dijawab. Kenapa? Aku dikasih amplop dari pasien gitu. Kan dia perawat. Pasien ini rewel gitu, VIP banyak rewelnya. Gak ada perawat yang nembus ke dia. Semua dimarahin, diomelin. Istri saya ke situ memuji Tuhan, diajak doa Pak pasien itu. Kok saya diajak doa? Iya, Bapak harus berdoa. Karena dengan berdoa kita akan tenang. Tidak akan marah-marah terus, nyalahin dokternya, nyalahin perawatnya, kita doa. Diajak doa sama istri, dia luluh sama istri, senang dirawat sama istri dan dia tidak mau dirawat perawat lain. Sampai pulang dikasih amplop saudara, dan lebih dari saya pikirkan. Jadi bisa memberi lebih. Nah itu pertolongan Tuhan saudara. Mungkin orang melihat, wah Pak dia tidak mungkin tidak punya duit gitu kan. Mungkin saja kosong nol saudara. Anak-anak mau sekolah, saya cuma Tuhan saya punya 4 telur nih, punya 4 telur sama nasi yang kemarin pencucian. Saya buat apa nih? Sudah saya goreng satu-satu, tak masukin ke lepaknya mereka satu-satu. Sekolah, bawa ayam jual, beres. Dan Tuhan cukupkan lagi sampai saat ini berkat mengalir terus. Tandanya apa saudara? Tuhan itu tidak pernah permalukan kita, amin. Tuhan selalu ada untuk kita. Permasalahannya masing-masing loh, betul? Memaafkan nggak? Memaafkan enggak? Gitu. Harus memaafkan. Oke itu aja Bu. Harus dekati. Oke. Ini seorang gembala yang hatinya plong nggak kayak saya kalah. Ya. Kunci untuk memaafkan itu nggak gampang loh. Tapi untunglah Tuhan pertemukan dengan 2 rekan yang bagi saya enak meneduhkan. Ya. Nggak ada perbantahan, nggak ada bikin saya ngamuk. Nyap banget pada mereka. Tapi saya melihat cara Tuhan itu antik diketemukan asal kita punya satu sikap yang benar. Memuliakan Tuhan jangan ada modusnya ini duit. Duit nomor sekian deh. Saya wajahnya nih kayak wajah orang kaya, saya aminin loh. Dia punya kebaktian. Bu ada masuk makanan enggak? Tuhan udah gak punya duit suruh nyumbang lagi. Saya bilang meskipun saya gak punya uang gitu, tapi saya percaya Tuhan kasih uang. Pada waktunya bisa uang buat beli makanan konsumsi acara ibadah di tempat berdiri. Kemarin iseng ya Pak, saya punya uang $1, $100 Australia. Saya keluarin lagi itu uang dolar, Tuhan udah gak ada lagi nih uang dolar. Kemarin uang Malaysia, ya kan? Tukar harganya kecil. Terus saya bilang itu masa uang dolar harus ditukar lagi sih buat pelayanan, malu-malu deh. Saya bilang gitu kan. Saya cuma bilang gini, udah saya nggak mau pikirin masalah keuangan, saya nggak mau pikirin kondisi apapun juga, yang penting saya punya hati memaafkan dan mengampuni. Ya, karena kunci berkat di situ adalah memaafkan dan mengampuni. Sama-sama menggelitik, dia tahu keuangan saya tunjukkan rekening saya, ya kan? Dia tahu rekening saya, menggelitik sama limit. Akhir limit kan kemarin kita cuma makan apa? Tadi Medan aja sama tahu enak banget ya. Sampai saya bilang Tuhan baru kali ini makan saya nambah. Karena saya tuh ada Pak Dili masak kan. Kebetulan saya masak.
dari kos. Tiba-tiba manusia ini saya nggak suruh muncul, tiba-tiba muncul. Ya kan? Kita lomba-lomba ngabisin nasi. Udah Pak, habisin, jangan sampai ada tersisa. Karena apa? Program kita itu adalah nggak boleh membuang-buang berkat Tuhan. Sampai hari ini, saya cuma menghadap ke Tuhan. Apa yang saya butuhkan dan saya perlukan. Puji Tuhan, dolar saya nggak ketukar. Dolar saya aman 100. Tuhan nggak izinkan dolar Australia saya harus keluar lagi. Karena bagi saya itu buat pegangan. Tadi saya waktu bikin ayat firman di situ, saya kaget, saya buka WA, muncul berkat Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan yang bela. Sempat saya bilang, Matria, saya mau ngutang tuh Mbak Ari sebaiknya hari ini karena saya nggak punya uang. Saya cuma bilang gini, lucunya minggu lalu lagunya dia begitu, meskipun hari ini, meskipun. Jadi jangan takut, ya. Sedulurmu mau coba menjatuhkanmu, Tuhan yang bela. Kamu nggak punya uang, Tuhan ya bela. Makanya belajar seperti Filemon, punya seorang mentor yang memperhatikan kehidupannya. Makanya di sini dikatakan apa? Paulus memiliki anak rohani yang namanya Filemon, seorang yang terpandang dan kaya yang memiliki budak namanya Onesimus. Biasanya kalau orang kaya itu tidak ngatur. Biasanya orang kaya seenak suka-sukanya, betul tidak? Makanya dunia bilang begini, siapa yang berduit dia berkuasa, betul tidak? Yang nggak berduit dikuasai? Enggak. Saya iseng dengan Bu Irma. Bu Irma bisa ada hitungan dari hitungan apa namanya tadi dibilang, dari tanggal lahir dia bisa tahu itu karakter orang, karena perlu pembelajaran gitu. Tapi semua yang orang di dalam Tuhan nggak usah pakai fingerprint lah, nggak usah pakai apa-apa. Dari wajah bisa ketahuan kok. Ini ibu ini calon full timer di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan kirim seorang ibu. Saya kebingungan dengan seorang full timer, siapa yang melayani. Kemarin saya tawarkan, ini orang masih pikir-pikir. Saya bilang berdoa dulu. Kamu punya hati gak buat di menara? Karena menara adalah orang yang punya hati. Semua saya curhatkan dengan gembala kalau ada apa-apa. Tapi wajah dan tanggal lahir ibu nih cross check sama rekan saya ibu Irma. Kita nakal loh. Kita nakal. Dulu katanya X berduit. Ini juga X berduit. Saya enggak X berduit. Dulu gembel, sekarang tetap diberkati aja lah. Ya, uang saya cuma berapa di rekening, tiba-tiba shock, saya langsung pembayaran dulu. Nanti ada jatahmu buat hari ini. Kita punya berkat dan boleh tahan. Tanya, buah siapa Tuhan? Tadi enak banget mengalir tuh. Baru dapat kiriman saya tak alirin, udah kayak air. Besok saya cuma begini. Siapa lawannya? Tuhan yang bela. Gak ada siapapun yang coba menghalangi berkat Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita. Saya belum bayar rental mobil, tapi saya belajar menabur. Tapi saya tahu nanti rental mobil ada yang bayar. Ya, kuncinya apa? Mengakuni seperti ibu tuh. Suaminya apa? Selingkuh. Ya, jangan cewekan bu. Selingkuh. Budak adalah melakukan kejahatan. Dan kamu dari rumah Filemon. Siapa yang dulu suka nonton film di televisi? Budak Baron. Nah, gitu. Zaman dulu banget gitu. Kita sampai penasaran, kisah endingnya gimana sih di si budak Baron gitu kan. Kejamnya luar biasa, tapi dia naksir karyawannya, betul kan? Dari sudut manapun. Nah, ketika dia tertangkap di penjara,
Onesimus bertemu dengan Paulus. Singkat ceritanya, Onesimus bertobat. Karena apa? Dinasihati dengan Paulus. Jadi kalau kalian dinasihati tidak bisa terima, kalau saya tak usir, saya nggak pakai lagi. Satu kali ku ampuni, seperti lagunya apa? Satu kali kau ku ampuni, dua kali ku ampuni, tiga kali bubar. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Pertobatan Onesimus, ya. Paulus berkirim surat kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Ya ini dia. Ini nggak masuk hitungan, ini sampai hari ini belum ada ending up-nya. Mau di-upgrade nggak bisa. Kelasnya apa? Biar ayam. Suka murek-murek. Nggak mau kelasnya lah. Raja Wali. Saya ini kalau mau dibilang dulunya nggak ada apa-apanya. Tapi saya mengupgrade diri saya dengan orang yang punya berkarunia. Disuruh saya mau. Pergi, saya lakukan. Makanya jangan lihat sekarang saya. Coba lihat dulunya saya. Udah jelek, goblok, miskin, tapi saya nggak belagu, saya nggak sombong. Ya, tapi Tuhan bisa angkat. Bella aja tuh yang giginya pas-pasan kan, tapi hari ini belum dipasang juga. Ya, kamu harus bergumul biar punya gigi yang bagus. Bagaimana Bu Bella harus juga di-upgrade? Sering kabur-kabur. Kisuran kok nggak bilang-bilang kalau ada di menara. Jangan bilang-bilang kalau kamu ke menara. Kalau orang punya kerinduan datang sendiri, nggak usah gandengan. Sudah nggak gandengan. Kalau saya suruh orang, yuk jadi WL atau jadi singer, mau nggak mau tuh urusannya sendiri. Karena apa? Biar di-upgrade. Biar apa? Iblis melihat bahwa kita ini berubah. Belakang Ibu Bella siapa? Orang baru pertama atau gimana? Buat. Kerusakanmu di masa lalu nggak jadi jaminan di sini. Di sini kalau kamu punya karakter yang punya kasih, Tuhan akan pakai kamu. Jangan cepat marah-marah. Coba kamu pegang kakakmu, berduaan. Bilang, Cik, I love you. Belum, berdiri. Ayo, peluk dengan kasih. Nah, cicimu butuh seperti masa-masa kecil dulu. Jangan pergi, sampingnya. Kamu nggak sayang cicimu? Ya sudah, dia butuh kasih. Kalau kamu bete di mana-mana diomongin, datang ke sini saya akan terima kamu. Ya, karena background saya rusak sama seperti kamu. Dunia nggak akan anggap, tapi Yesus sayang kamu. Nggak boleh nangis. Salah sendiri kamu datang ke sini. Ya, sentuh orang dengan kasih itu nggak mudah, nggak gampang. Makanya saya suka Tuhan bawa kerusakan saya dengan satu karakter yang antik, tapi Tuhan bawa pertobatan di atas hidup saya. Makanya saya sentuh dengan orang-orang yang punya bigus seperti saya, itu enak sekali. Makanya saya paling suka pelayanan penjara. Karena apa? Disitulah kehidupan saya 11-12. Berbedanya apa? Saya nggak masuk penjara aja. Keburu Tuhan tangkap. Nyopet, berantem. Judi. Tapi kasih Tuhan. Ya. Yang menyelamatkan, manggil kita. Kalau kita lihat di Filemon 8 dan 9, ya. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memberitakan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu.
Aku Paulus yang sudah mencari Tuhan, lagi pula sekarang di penjara karena Kristus. Memberitakan Injil itu tidak mudah. Ada banyak penolakan. Untuk menjadi kesaksian Kristus itu nggak mudah. Kita bilang Tuhan Yesus baik. Baiknya dalam posisi apa? Tolong nggak kita masalah? Belum tentu. Baik nggak? Kalau kita bilang lagi nggak punya duit, bisa apa? Tuhan Yesus baik kalau kamu nggak punya duit. Hah? Bisa? Nah, orang udah kadang bisa marah loh nggak punya duit. Gak ada Tuhan-Tuhanan. Kamu kesini datang tujuannya mau buat apa? Mencari Tuhan. Tuhan nggak usah dicari, Tuhan di sini. Tuhan minta beri hatimu. Datang kepada Dia pagi, siang, dan malam. 8 hari ke depan. Apa yang kamu minta dalam nama Yesus Almasih, semua terjadi. Jangan takut. Kenapa? Kembang kempis di hatimu. Ketakutan. Gimana nih Tuhan? Ayo. Tuhan yang bilang segala perkara. Bilang sama mbaknya, dengar ya mbak, aku bisa menghadapi masalah. Coba nyanyi. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yuk. Tetap percaya Tuhan. Coba nyanyi. Segala. Kenapa kamu yang nangis? Kenapa kamu yang nangis? Yang disentuh sana. Ya, bebanmu ada di hati Dia. Bersyukurlah kamu punya tim yang mau berdoa. Saya hari ini kalau nggak ada tim yang berdoa, udah amblas. Terima kasih buat doa Bapak Ibu yang ada di sini, maupun yang lain, maupun siaran ulang. Kalau secara pribadi saya ingin dipanggil Tuhan Cita. Kenapa nangis musuhan? Kok nggak nangis? Loh matamu merah. Ya, saya walaupun galak, nggak ridho rasanya dipanggil Tuhan. Salah. Justru orang yang begini cepat dipanggil Tuhan lebih enak. Ya, makanya di sini kita hidup, ya kan? Sebagai pembimbing rohani seperti Paulus yang harus bisa menerima siapapun orang yang datang ke kehidupan kita. Datang orang stres di sini, saya masih setengah-setengah. Karena saya kunci pintu, karena saya los pintu dia muncul. Tuhan kok masih belum bisa saya mengampuni. Tuhan kok belum bisa, aku bisa melepaskan kasih atas orang ini. Orang stresnya lucu kan? Digaruk kiri, digini. Tuhan kalau kamu punya orang gini gak gampang. Ganteng loh. Jahat loh, saya mau ngunci pintu, menahan doa loh. Saya bilang Tuhan saya gak bisa, saya belum bisa terima. Hati saya bukan di atas orang-orang yang begini. Karena orang-orang yang stres itu orang-orang yang spesial. Selalu dibilang apa? Ih, ada setan, ada setan. Setan itu dalam dirinya, saya bilang itu. Ya nih ya, yang senyum di sini, nolingnya nih, Pak Benny. Nah, kita melihat ada 3 fondasi yang dasar yang diajarkan Paulus kepada Filemon. Yang pertama, ya, bagaimana kita sudah memperoleh anugerah dan sukacita Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita sudah menerima keselamatan. Yang ketiga, kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Yang pertama adalah di sini berbicara memperoleh anugerah dan sukacita. Kita diselamatkan, betul nggak? Tapi kita nggak punya satu orang sukacita. Makanya di ayat ketiganya Filipi 1 tadi dibilang begini, mengerti bahwa kita sudah menerima. Menerimanya yang pertama kasih karunia dari Tuhan Bapa kita. Yang kedua adalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Yang ketiga menyertai kamu. Ya, sukacita akan kita terima jika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada kesaksian. Ada satu rekan dia bilang begini, Bu, dia mau datang ke menara katanya. Gimana caranya? Nah, dia punya permasalahan dengan saya.
Menara ini nggak salah, mau datang aja kok, karena menara ini punya Tuhan kok. Ya, silakan. Tapi bagi saya, kalau saya berbicara lagi di atas orang ini nanti salah. Lebih baik kita diam. Karena nilai kepercayaan itu mahal, betul tak? Makanya jangan sampai merusak. Karena apa? Keadaan dan situasi. Musuh gampang dicari, betul tak? Teman susah dicari. Itu aja adik kakaknya nggak jelas kok. Ya, Ci. Adik kakaknya nggak jelas ya, Ci. Betul tak? Saya ini korban dari 7 bersaudara kok. Sudah baik masih dibilang kurang baik lagi. Nanti kamu pulang dari sini bilang mau apa sama dia. Tuh kan baru bisa senyum kan, dari tadi nggak ada senyumnya. Ya ompong kan. Coba lihat. Gitu. Ganggu beres saya tahu. Dia ngumpet. Ya tuh. Makanya belum terobosan ke keuangan kan. Karena bikin giginya satu utuh tuh gak gampang loh. Tapi untung lah kalau giginya nggak ada, tapi bisa makan nasi, bisa makan enak loh. Saya bingung. Ya, yang nggak punya gigi makannya banyak. Yang punya gigi makannya dikit. Yang punya gigi bisa menikmati. Yang nggak punya gigi nggak bisa menikmati. Saya bilang kasih karunia lah Bu Bella kalau bisa seperti itu. Ya, makanya kalau dilihat Roma 3, 20 dan 24, yaitu karena kebenaran Tuhan, karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, seperti tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan oleh kasih karunia Tuhan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus. Nah, makanya baca lagi di Filemon 1 dan sekiannya ya. Yang kedua, Tuhan sudah memberikan satu kemampuan. Makanya di sini dikatakan apa? Tuhan sudah lebih dulu mengampuni, mengasihi kita. Kenapa kita tidak mengasihi dan mengampuni? Makanya di sini juga dikatakan Galatia 5 dan 6 ya. Orang-orang yang dalam Kristus yang bersunat tidak bersunat, tapi di sini harus apa? Punya iman yang bekerja di dalam kasih. Bagaimana yang ketiga? Kita sudah diselamatkan seperti Paulus minta kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Orang yang sudah berbuat jahat, orang yang sudah ngegosipin kita, orang yang sudah nipu kita, bisa nggak kita terima? Bisa lah. Belajar dengan waktunya Tuhan, ya. Jadi tidak ada ruginya kalau kita terima orang kembali itu bertobat. Tapi kalau orang yang bertobat itu kelakuan masih begitu, waduh. Saya juga bertanya kepada Tuhan, selesai ya Tuhan, kita sentuh dia, kirim orang yang baru lagi. Nah makanya di sini dikatakan, ya, saya simpulkan semuanya. Maukah kita memaafkan orang-orang yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah? Jawabannya isi dalam hati, ya. Makanya di sini dikatakan, sadarkah kita bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Jadi nggak ada lagi luka, nggak ada lagi sakit hati. Kayak Kuswat kan dibodohin, dia diam aja, saya ngamuk. Saya ngamuk tapi dia diam. Kalau saya, dia nggak apa-apa. Saya bilang Tuhan tolong. Kalau kita sudah ingetin teman berkali-kali, hati-hati dengan orang yang ini, begini. Ya benar, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita terluka, kita repot. Oke, kita tutup firman, kita akan ujian mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Kepada
membersihkan, dan kami akan mengambil apa yang menjadi jatah bagian setiap kami. Kami memberkati setiap umat. Terima kasih buat kami membawakan satu kabar bahwa kami sudah mengampuni, bahwa kami akan menerima kemenangan yang daripada Engkau. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau tanya yang berulang tahun di bulan September, boleh maju ke depan? Istri saudara? Oh, lagi di Jakarta. Siapa yang ulang tahun di bulan September? Maju. Siapa lagi? Wah, 3. Ayo. Loh, kamu nggak mesti? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilin pakai tangan. Tiup lilinnya. Tiup lilin ya, Muswan yang doa buat mereka bertiga, karena kan Muswan pemimpin persekutuan doa. Berkati mereka semua ini Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, bahkan boleh mengasihi Kau lebih sungguh Tuhan, dan mencintai Kau ya Bapa, lebih dari segalanya Bapa. Biar Kau berkati Tuhan ketika anak ini Tuhan tugas ini dan ini, berikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan atas mereka semua Tuhan, bahwa mereka lebih sungguh-sungguh mengasihi Kau Yesus, lebih sungguh-sungguh menceritakan firman ya Bapa, sehingga mereka bertiga ini boleh menjadi terang, membawa setiap orang yang mencari kepada kepadamu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam kami syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Oke, bless you. Oke, bangkit berdiri. Kita akan selesaikan ibadah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah mengakhiri ibadah sore hari ini. Kami tahu Kau memberkati setiap umat yang di tempat ini, live maupun siaran ulang. Kalau kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan berkati setiap kami dan tiba Kau rumah tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapak Bosunko, pembelaanmu nyata buat hidupnya. Diberkati Bapak Sunko, istri, ketiga anak, mantu dan cucu dan keluarga besar, dan seluruh karyawan dan seluruh para staf, kolega-koleganya. Diberkati Tuhan, keluar masuk daripada Pak Bosunko. Diberkati kota Jawa Tengah, diberkati Indonesia, diberkati bangsa-bangsa. Terima kasih para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Biar segala apa yang kami butuhkan, yang kami minta, di dalam nama Bapa Yahweh kami terima dengan iman. Mari kita mengangkat dua tangan kita tinggi-tinggi. Pulanglah dan bawa berkat yang terbaik